konsentrasi dan zona hambatnya. Nah, sebelum ke materinya, perkenalkan nama saya Brian Mukaro dan teman saya Nur Hidayah. Nah, langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama jurnal uji potensi bakteri endofit dari daging salak buah pondok dan salak padang sidempuan dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Nah, yang dimana pada materi ini kita akan mengambil pada bagian salak padang sidempuan dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan pada bakteri endofit juga. Nah, di samping saya terdapat ukuran penampang zona hambat bakteri endofit K positif dan pada K negatif terhadap pertumbuhan E. coli. Nah, pada konsentrasi K positif terdapat zona hambat itu 36,6, sedangkan pada K negatif tidak terdapat apa-apa. Nah, untuk konsentrasi pada salak pada sidempuan yang pertama itu terdapat di ulang pertama terdapat zona hambatnya 8,0 mm dan di ulangan kedua terdapat 10,0 mm. Nah, untuk konsentrasi salak padang sidempuan 02 itu di ulang pertama terdapat zona hambatnya 7,5 mm, di ulangan kedua 9,0 mm, dan konsentrasi salak padang sidempuan 03 terdapat di ulangan pertama zona hambatnya itu 7,8 mm, di ulangan kedua 9,6 mm. Nah, yang terakhir konsentrasinya itu di ulangan pertama 8,4 mm, di ulangan kedua zona hambatnya itu terdapat 8,9 mm. Nah, kesimpulannya pada uji ini pada yang paling besar itu pada di bakteri endofit pada K positif yaitu 36,6 mm. Nah, sedangkan pada si pertumbuhan Escherichia coli-nya itu pada konsentrasi yang pertama yaitu 8,0 di ulang pertama, kemudian di ulang kedua itu 10,0. Baiklah, lanjut di slide kedua. Nah, di slide kedua ini jurnal-jurnalnya itu adalah analisis mutu dari produk sirup salak sidempuan, yang dimana di samping saya terdapat abstrak yang menjelaskan terdapat konsentrasinya itu ada CMC 1%, CMC 1,5%, dan CMC 2,5%. Nah, pada masing-masing konsentrasi pada CMC 1% itu terdapat zona hambatnya itu 8 mm, dan di konsentrasi 1,5% itu terdapat zona hambatnya 10 mm. Nah, untuk yang terakhir 2,5% terdapat zona hambatnya itu 12 mm, yang dimana pada CMC 2,5% ini mendapatkan zona yang lebih besar yaitu 12 mm, sehingga bagus untuk produk untuk mutu dari sirup salak sidempuan tersebut. Baiklah, di slide selanjutnya itu ada uji aktivitas antibakteri ekstra etanolik kulit buah salak pondok terhadap bakteri Propionibacterium acne dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, yang pertama kita bahas bakteri Propionibacterium acne terlebih dahulu. Nah, di samping saya ini ada tabel diameter zona hambat aktivitas antibakteri ekstra etanol kulit buah salak pondok terhadap bakteri Propionibacterium acne. Nah, di sini terdapat konsentrasinya ada 3, konsentrasi 30%, 60% dan 90%. Nah, pada konsentrasi 30% terdapat diameter zona hambatnya itu di ulangan pertama 14,5, di ulangan kedua 13,5, dan di ulangan ketiga ada 13,5 mm. Nah, di konsentrasi kedua itu konsentrasi 60%, di ulangan pertama terdapat zona hambatnya 15,5 mm, di ulangan kedua 16 mm, dan di ulangan ketiga ada 15 mm. Nah, yang terakhir ada konsentrasi 90%. Nah, di konsentrasi 90% ini terdapat ulangan pertama itu zona hambatnya 18,5 mm, ulangan kedua ada 19,5 mm, dan di ulangan ketiga ada 18 mm.
Nah, kesimpulannya pada konsentrasi 90% terdapat zona hambat yang lebih besar dari konsentrasi yang lainnya, atau kekuatannya kuat. Jadi baik untuk menghambat pertumbuhan Propionibacterium alnum. Nah, lanjut pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, di samping saya juga ada terdapat tabel diameter zona hambat aktivitas antibakteri ekstra etanol kulit buah salak terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, sama konsentrasinya pada bakteri sebelumnya. Konsentrasinya itu ada 30%, 60% dan 90%. Nah, pada konsentrasi 30% terdapat di ulangan pertama itu zona hambatnya 12 mm, di ulangan kedua 11,5 mm, di ulangan ketiga terdapat 11 mm. Nah, pada konsentrasi 60% terdapat zona hambatnya di ulangan pertama 13,5 mm, pada ulangan kedua itu 12,5 mm, pada ulangan ketiga 12,5 mm juga. Nah, pada konsentrasi 90% pada ulangan pertama terdapat zona hambatnya 15,5%, pada ulangan kedua 14 mm, dan pada ulangan ketiga terdapat 14 mm juga. Nah, sama pada konsentrasi yang paling besar itu pada konsentrasi 90%, karena mendapatkan zona yang lebih besar. Nah, jadi pada konsentrasi 90% bagus untuk menghambat bakteri-bakteri tersebut. Baiklah, selanjutnya pada profil aktivitas antibakteri ekstra kulit salak terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Nah, di samping saya ini terdapat gambar dari zona hambat tersebut, yang dimana pada konsentrasi 10% terdapat zona hambatnya itu 5,37 mm, pada konsentrasi 20% terdapat zona hambatnya sebesar 6,42 mm, pada konsentrasi ketiga 40% terdapat zona hambatnya 6,77 mm. Nah, pada konsentrasi terakhir yaitu 80% terdapat zona hambatnya 7,004 mm. Nah, tetap yang paling besar itu pada konsentrasi yang terakhir, yaitu pada konsentrasi 80%, yang dimana zona hambatnya itu 7,04 mm. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Hidayah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan beberapa jurnal yang terkait yang berjudul Uji Antibakteri Ekstrak Buah Salak pada Pertumbuhan Bakteri Salmonella typhi secara in vitro. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa buah salak itu mengandung senyawa tanin, alkaloid, dan flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya hambat ekstrak buah salak terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi, yang dimana pada Salmonella typhi ini terdapat beberapa konsentrasi yang berbeda-beda dan zona hambat yang berbeda-beda pula. Namun pada konsentrasi K positif memiliki zona hambat yang paling tinggi, yaitu 27,9 mm. Baik, selanjutnya pada penelitian tentang pemanfaatan limbah kulit buah salak pada jurnal GoFood tahun 2021 dijelaskan bahwa buah salak itu sebagai antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa, menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit salak memiliki potensi antimikroba. Ekstrak dibuat dengan metode maserasi menggunakan etanol 96% dan diuji dengan konsentrasi 5, 10, 20, dan 30%. Hasil menunjukkan bahwa pada konsentrasi 30% terbentuk zona hambat sebesar 6,2 mm, sedangkan konsentrasi lebih rendah tidak menunjukkan aktivitas antibakteri. Hal ini mengindikasikan bahwa kulit buah salak dapat dimanfaatkan sebagai sumber antibakteri alami. Baik, selanjutnya pada jurnal Pendidikan Biologi oleh Ade Irma pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Salak terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans secara in vitro. Dijelaskan bahwa pada kulit buah salak terdapat senyawa bioaktif seperti saponin, fenol, tanin, alkaloid, asam ferulat, dan flavonoid.
Adanya senyawa tersebut sehingga kulit buah salak memiliki potensi yang tinggi sebagai antimikroba. Dalam hal ini bersifat antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Dengan ditemukan adanya zona hambat pada Streptococcus mutans dengan masing-masing konsentrasi yaitu 5, 10, dan 15%, di mana 15% ini yaitu 12,7. Di sini terlihat bahwa konsentrasi 15% merupakan zona hambat yang tinggi. Maka semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin besar zona penghambatan. Kemudian selanjutnya pada jurnal terakhir yaitu yang berjudul Penghambatan Pertumbuhan Bakteri Micrococcus luteus dengan ekstrak biji salak. Dijelaskan bahwa Micrococcus luteus adalah bakteri patogen gram positif yang terdapat pada kulit dan mukosa. Pada lingkungan alami, bakteri ini dapat hidup untuk waktu yang lama walaupun kondisi tidak kondusif untuk pertumbuhan. Hasil pengujian terhadap aktivitas antibakteri pada Micrococcus luteus dengan konsentrasi 100 mg per mili diperoleh diameter hambatnya yaitu 23,16 mm. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji salak dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka akan semakin tinggi pula aktivitas antibakteri kandungan. Senyawa yang aktif dalam ekstrak etanol menyebabkan sel bakteri rusak sehingga terjadi penghambatan dan kematian pada sel bakteri tersebut.